Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu tsumma amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Hidayah Cibinong dan yang kami hormati jajaran keseluruhan manajemen, Bapak dan Ibu guru serta staf dan karyawan yang mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, mendapatkan rahmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa semoga selalu tercurah limpahkan kepada tauladan kita, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kelak di yaumul kiamat syafaatnya bisa kita dapatkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi saya mohon izin di kesempatan kali ini bukan berarti yang menyampaikan lebih alim, lebih tahu, lebih paham dan lebih mengerti, tapi karena memang ini menjadi sebuah amanah yang saat ini diberikan kepada saya, maka mudah-mudahan kita sama-sama bisa belajar bersama untuk mengambil faedah-faedah yang baik di dalamnya bisa dilaksanakan. Adapun jika banyak kekurangan, mudah-mudahan tidak sungkan dari Bapak Ibu sekalian bisa mengingatkan yang sedang menyampaikan, tentunya dengan cara dan adab yang sama-sama kita ketahui. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita telah masuk di hadir arba'in yang kedua. Untuk hadis arba'innya cukup tipis Bapak Ibu. Jadi muat di saku, tapi isinya Masya Allah. Jika kita bisa amalkan, jika kita bisa menjadi ini sebagai pedoman setelah Al-Quran, maka insya Allah kebahagiaan di dunia dan akhirat bisa kita dapatkan. Maka mudah-mudahan program yang jika dihitung sangat singkat, sangat sebentar juga, tapi mudah-mudahan yang singkat dan sebentar ini bisa memberikan faedah yang banyak untuk kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk hadis yang kedua dari hadis arba'in ini berjudul tingkatan agama Islam. Saya akan bacakan, mudah-mudahan kita bisa menyimaknya bersama-sama. Bismillah. An-Umar radhiyallahu anhu aidan. Masih dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin." Tatkala itu kami sedang duduk-duduk beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ittala'a 'alaina rajulun. Ketika kami sedang duduk beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, datang seorang laki-laki kepada kami. Yang orang laki-laki tersebut syadidul bayatis thiyab. Pakaiannya itu menggunakan pakaian warna putih yang putihnya sangat putih bersih. Kemudian syadidul sawadis sya'r, dan rambutnya sangat hitam pekat. Kemudian dilanjutkan la yura alaihi atharus safar. Kami tidak melihat padanya karena tadi pakaiannya putih bersih, kemudian rambutnya hitam tegak rapi, sehingga kami tidak melihat kalau dia itu orang jauh atau sudah melakukan perjalanan yang jauh. Akan tetapi kami heran, wala ya'rifuhu minna ahadun. Tapi di antara kami gak kenal sama orang. Ya. Tapi kelihatan kita bukan setelah sapa. Kalau orang sapa
rukbatayhi. Duduknya nggak duduk biasa, tapi ternyata menyandarkan lututnya kepada lutut Nabi Muhammad SAW. Setelah itu wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Bukan hanya menyandarkan, tapi meletakkan dua tangannya di atas paha Nabi. Setelah itu waqala, laki-laki tersebut berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Beritahukan kepadaku apa itu Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Islam itu engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Wa tuqimas shalah, menunaikan salat, khususnya yang wajib, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kemudian wa tu'tiyaz zakat, menunaikan zakat. Zakat di bulan Ramadan atau zakat mal yang mungkin sebagian dari harta-harta kita telah mencapai nisabnya. Wa tasuma Ramadan, kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'a ilaihi sabila. Dan yang terakhir yang dikatakan Islam adalah berhaji ke Baitullah bagi mereka yang mampu melaksanakannya. Kata seorang laki-laki, "Shadaqta." Benar apa yang telah menjelaskan wahai Muhammad. Kemudian para sahabat, "Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu." Kami heran, dia yang bertanya, tapi dia juga yang membenarkan. Kemudian seorang laki-laki tersebut bertanya kembali, "Qala fa akhbirni 'anil iman." Katakanlah kepadaku atau kabarkanlah kepadaku apa itu iman. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, yang dikatakan iman adalah an tu'mina billah, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan beriman kepada para malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan beriman kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan beriman kepada rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Di sini kita dapati kata iman diulang ketika menjelaskan takdir yang baik, takdir yang buruk. Karena memang takdir masing-masing kita ketika belajar teorinya seakan mampu dan kuat, tapi ketika takdir itu datang, kadang kita suka lupa. Maka ditegaskan oleh Rasulullah, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Apa-apa yang baik dan yang buruk bagi kita semuanya telah ditakdirkan. Kemudian lelaki tersebut pun berkata, "Shadaqta," engkau benar. Kemudian berkata lagi, "Qala fa akhbirni 'anil ihsan." Sekarang coba ajarkan kepadaku apa yang dimaksud dengan ihsan. Qala, Rasulullah SAW kemudian berkata dan menjelaskan, "Anta budallaha ka'annaka tarahu." Yang dikatakan ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Tapi ketika engkau tidak bisa seolah-olah melihatnya, maka sesungguhnya Allah yang melihat kita. Kemudian lelaki itu pun meminta pengajaran kembali kepada Rasulullah. Fa akhbirni 'anis sa'ah. Kabarkan kepadaku kapan datangnya hari kiamat. Kemudian Rasulullah SAW menjawab,
mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Sesungguhnya yang ditanya, yaitu Rasulullah SAW, tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Oke, jika seperti itu, qala fa'akhbirni an amaratiha. Kabarkan saja kepadaku tanda-tandanya jika hari kiamat itu akan datang. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, antalidal amatu rabbataha. Tandanya yang pertama, engkau akan melihat, engkau akan mendapati seorang budak melahirkan tuannya. Kemudian wa antara hufata, engkau akan melihat orang yang nyeker, al-urata, orang yang tidak berpakaian, al-alaqata, orang yang fakir, ri'a asyai, dan penggembala, yatatawwaluna fil bunyan. Mereka berlomba-lomba di dalam mendirikan gedung-gedung pencakar langit. Dan kalau kita melihat realita saat ini dan melihat bagaimana sejarah bangsa Allah dahulu, bangsa Allah mayoritasnya para penggembala. Mereka nyeker, dan kadang ada yang memang pakaiannya kurang lengkap. Dan baginda kita pun Rasulullah termasuk seorang penggembala. Dan sekarang kita lihat bangsa Allah telah diberikan anugerah rezeki yang banyak, ditemukannya minyak sehingga mereka menjadi orang kaya, dan sekarang gedung tertinggi pun ada di Jazirah Arab. Maka kiamat memang sudah sebentar lagi. Tsumman talaqa, kemudian laki tersebut segera pergi meninggalkan kami. Kemudian berkata Rasulullah SAW, ya Umar, wahai Umar, atadri man as-sa'il? Apakah kau tahu siapa yang tadi bertanya? Kata Umar bin Khattab, qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Sesungguhnya yang lebih mengetahui hanya Allah dan Rasulnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu Jibril. Sungguh dia adalah Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan tentang agama kalian. Hadis riwayat Muslim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hadis kedua yang bisa dibacakan, dan hadis ini selain tadi judulnya tentang tingkatan agama, sering dikenal sebagai hadis Jibril. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sedikit mengambil faidah dari apa yang sudah dibacakan, hanya mempertegas dari hadis barusan. Kita bisa mengambil faidah dari pesan yang tersurat, yaitu yang tertulis di hadis, dan juga bisa mengambil pesan yang tersirat. Minimalnya dari pesan yang tersurat atau tertulis di hadis tersebut, kita telah diajari mengenai Islam itu seperti apa. Ternyata Rasulullah SAW mengatakan Islam itu adalah hukum Islam. Yang kedua, kita pun diberikan pengetahuan bahwa iman, tentang iman, bahwa iman itu ada 6 yang sama-sama insya Allah kita semua telah menghafalnya dan mudah-mudahan juga mengimaninya. Kemudian pesan tersurat yang ketiga, yaitu mengenal apa itu ihsan. Ya, bahwa ihsan itu adalah seolah-olah kita melihat Allah ketika kita beribadah. Tapi kalau kita tidak bisa seperti itu, maka tenang saja, Allah yang maha melihat kita. Bahkan dalam beberapa riwayat, semut atau hewan terkecil dalam suatu lubang yang gelap, itu pun Allah tahu. Bahkan dedaunan yang jatuh dari sebuah pohon, Allah pun tahu. Sehingga ketika kita mengimani, meyakini akan kekuasaan Allah, maka mudah-mudahan kita bisa lebih tenang di dalam menghadapi dan menjalani kehidupan ini. Nah, dari tingkatan yang barusan itu menandakan
Islam itu ternyata ada 3 tingkatan. Ada Islam, ada iman, dan ihsan. Tingkatan yang paling tinggi adalah ihsan. Kemudian yang keempat, dari pesan tersuratnya kita juga diberikan tahu bahwa hari kiamat itu benar adanya dan akan datang. Tapi Rasulullah SAW sendiri pun tidak tahu kapan datangnya, sehingga kita hanya diberikan tanda-tanda datangnya hari kiamat. Dan yang terakhir dari pesan tersurat yang bisa kita pelajari adalah mengatakan tidak tahu jika memang benar-benar tidak tahu. Jangan sok tahu. Ini yang sudah dicontohkan ketika Rasulullah ditanya kapan hari kiamat, mal mas'ulu anha a'lamu bisa'i. Dan ketika Umar juga ditanya siapa tadi, tahu nggak? Allah wa Rasuluhu a'lam. Jadi mengatakan tidak tahu bukan suatu aib, tapi itu bagian dari kebaikan agar kita pun tidak terjerumus kepada kesalahan yang lebih jauh. Dan beberapa riwayat mengatakan tidak tahu pun itu bagian dari adab-adab dalam menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu. Jadi tidak turun derajat kewibawaannya ketika dia mengatakan tidak tahu jika memang tidak tahu. Jangan sampai kita sok-sokan tahu padahal tidak tahu. Dan kemudian ada pesan tersirat yang bisa kita ambil faedahnya juga. Yang pertama, kita sebagai seorang guru pendidik agar bisa benar-benar mempersiapkan peserta didik sebelum ilmu akan disampaikan. Tadi tergambar bagaimana seorang laki-laki itu hadir kepada Rasulullah, mencuri perhatian Rasul supaya benar-benar siap dulu, sampai-sampai lututnya didekatkan dengan lutut laki-laki tersebut. Tangannya memegang paha Rasulullah SAW. Ketika sudah siap, baru diajarkan ilmu tersebut. Ini pesan tersirat yang mudah-mudahan kita bisa renungi dan bisa kita aplikasikan di dalam mendidik peserta didik kita. Yang kedua, pesan tersiratnya yang bisa kami rangkumkan, bergaul dengan masyarakat jangan menjadi orang penyendiri jika memang pergaulannya itu tidak merusak agama. Karena apa? Di hadis yang tadi, para sahabat itu akan mengenal siapapun yang ada di Madinah. Tapi dengan adanya orang yang hadir, mereka sangat-sangat kaget. Kalau memang dia perjalanan jauh, tapi berpakaiannya bersih, rambutnya rapi. Tapi kalau penduduk sekitar, kok kami nggak kenal. Maka pesan tersiratnya, bergaulah kita dengan masyarakat, dengan tetangga kita, jika memang pergaulan itu tidak merusak agama dan syariat kita. Jadi jangan menjadi orang yang menyendiri. Pesan tersirat yang ketiga yang bisa kami lakukan, bertanya bukan berarti tidak tahu. Jadi setiap bertanya itu bukan berarti tidak tahu, tapi boleh jadi pertanyaan itu sedang memberikan pengajaran, sedang memberikan pelajaran bagi yang ada di sekitarnya, bagi yang ada di halaman tersebut. Oleh karenanya, mudah-mudahan metode pengajaran dengan bertanya di kelas juga bisa kita laksanakan dengan para peserta didik kita. Kita memberikan pertanyaan, nah, berapa rukun Islam itu? Padahal kita udah tahu. Biar anak menjawab. Oh, ada 5 Pak. 1 ini, 2 ini, 3 ini, yang lain ikut dengar. Mudah-mudahan metode bertanya di dalam pengajaran ini juga bisa kita aplikasikan. Kemudian yang terakhir, dari pesan tersirat hadis tersebut, ternyata kita diberikan tahu bahwa malaikat bisa merubah sosoknya menjadi seorang laki-laki. Ini mungkin yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah. Mudah-mudahan bisa dengan itu mengingatkan kesalahan yang disampaikan, tapi jika ada manfaatnya mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.